sertifikasi dosen. Kan itu kira-kira menjadi landasan kompetensi. Kan kalau sekarang ijazahnya adalah dalam bidang profesi, dalam bidang media tanam, dalam bidang ilmu agronomi, berarti itu bisa masuk. Kan itu kira-kira. Walaupun bukan, tapi apa dosen tetap institusi? Home base itu istilahnya itu dosen tetap tapi yang oleh perguruan tinggi. Home base itu menentukan perguruan tinggi. Istilah ban PT itu sendiri nggak ada istilah home base tapi jadi home base itu adalah untuk perataan masalah perguruan tinggi ini cukup tidak dosennya. Jadi apa maksud saya? Kalau sekiranya ada yang telah bidang berhubungan dengan ilmu tanam, ilmu apa? Ilmu kimia di mana Pak? Misalnya ilmu kimia mengajar biokimia. Apakah linear atau apa namanya? Kalau kimia itu bisa jadi akan lari ke sana. Itu sebagai dosen DTPS-nya nggak bisa. Walaupun nggak bisa. DTPS-nya nggak bisa. Dosen tetapnya bisa akan itu. Sama juga ada bahasa Indonesia itu tadi. Izin Prof menambahkan sedikit Prof. Ini kan saya baru nih Prof. Kebetulan saya ke Prodi juga, Prodi di agribisnis. Saya masih abu-abu nih Prof. Yang untuk mengatakan bahwa si dosen itu linier pendidikan S1 dan S2-nya, itu seperti apa Prof? Apakah dia dari pendidikan S1-nya sesuai dengan prodi yang dia ngajar sekarang, atau dari pendidikan S2-nya, atau dari penelitiannya, atau dari mata kuliah yang diajarkannya di prodi itu? Yang mana dia Prof? Yang menjadi base secara umum dipakai oleh banyak pendidikannya ya Prof. Jadi kalau misalnya orang bisa bidang sosial, berarti dia juga apa? Harus sosial. Bidangnya juga sosial. Ya orang bisa penyuluhan dan itu masih oke. Misalnya S1-nya itu teknologi pertanian misalnya Prof. Baru dia mengajar di prodi agribisnis tapi S2-nya agribisnis. Itu oke. Karena S2-nya apa pendidikan tertingginya itu menjadi landasan. Oh, oke. Itu. Jadi itu jadi landasan. Bukan, misalnya semua anak kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Berarti dia bisa dikatakan dosen yang home base di situ dan linear gitu ya, Prof? Itu tadi begini. Seolah-olah si dosen tadi S1-nya udah protek. Udah ambil S2 kan agribisnis. Ya. Dari dosen agribisnis. Iya. Kan ya secara umum dia nggak ada masalah. Tidak ada menjadi penghalang sebagai DTPS pada promosi di agribisnis. Pada saat kalau sekarang dia menjadi DTPS pada promosi di agribisnis jadi masalah. Kenapa masalah? Karena pendidikannya itu dia itu berdasar kalau S2. Kalau itu S2. Tapi mengajar boleh di agrotek. Ya boleh. Enggak, sebenarnya juga mengajar itu ya ini kan kita cukupin kan itu sebenarnya kan secara apa namanya? Secara batasannya itu kalau itu terlalu cepat juga. Kan itu ya. Cuma karena kita akan resource macam-macam. Sehingga dan kenapa dia 6 dosen seluruh kan itu. Karena melihat juga dinamika perguruan tinggi seluruh Indonesia kan itu. Tapi kalau kasusnya Prof, izin Prof. Kalau kasusnya si dosen itu sudah tersertifikasi, gimana Prof? Kalau misalnya dia nggak linear lah tadi dibilang, kan Prof bilang kalau dia ke agrotek dia kurang apanya? Kurang masa pendidikannya. Kalau dia misalnya lulusan S1 agrotek, S2 agribisnis, dia mau mengajar ke agrotek nggak bisa karena dia kurang masa pendidikannya. Nggak bisa, maksudnya bukan berarti nggak bisa. Dia masalah bisa nggak bisa kan tersertifikasi. Itu sama kayak gini. Berarti dia mengajar itu dengan mata kuliah yang kurang sesuai. Kan itu. Ya itu kan sama juga. Kalau saya itu Prof Rifki bisa. Mas Indonesia kan nggak bisa tahu kalau bisa kan itu. Kalau ngajar bahasa Indonesia bermasalah kan. Kan itu mereka. Kalau kami ngajar bahasa Indonesia itu bermasalah. Bisa bapak itu bahasa Indonesia? Ya bisa. Tetapi secara rule of the game itu masalah.
kadang fakultas memberi ke kita. Nah, Saya ada mata kuliah baru, nah, apa namanya, emotional coping, strategi mengatasi masalah emosi, ya kan? Itu kan bahasa psikologi, karena ada psikologi. Tapi dipaksakan yang mengajar cuma lagi. Dan saya beban, yang kedua nggak linear kan? betul. Nah itu dia. Nah, jadi kadang fakultas buka itu tadi sebenarnya. Ya, ini kami juga banyak seperti itu. Dan ada, terutama ngajar kami di agama itu kan ada. Ya. Jadi apa? Yang ngajar agama banyak orang pertanian dari teknik. Jadi kayak gitu. Ya, nah, jadi biasa gini, untuk membuat legalitasnya, secara kompetensi nggak ada masalah. Ya. Dan udah khutbah, oke, malah yang apa bisa jadi dosen agama sini nggak bisa khutbah, jadi gitu. Ya. Ini khutbah, oke, berarti nggak ada masalah semua kan. Secara publik tidak diterima kan. Cuma sekarang ini masalahnya kan justifikasi yang ada. Nah, ya dibuatlah kami berupa apa namanya, ya pelatihan khusus untuk istilahnya menjustifikasi bahwa beliau ini apa termasuk kompeten dalam mengajar. Berarti di RPL itu. Iya betul. Iya. Yang pengakuan itu kan itu. Kan. Maaf saya menilai-nilai. Iya. Jadi itu yang kita lakukan di apa termasuk di USK di Rusia. Kan. Ya. Karena kompetensinya udah ada, nggak ada dalukan secara kompetensi. Cuma legalitasnya yang ada. Nah, itu kan sama juga dengan kita bisa buat mobil itu nggak asing kan tetap juga ngomong. Barang ilegal juga namanya ya, Prof ya. Barang ilegal juga namanya ya. Ilegal juga kan. Batasan dan juga. Iya. Jadi dalam akreditasi ini legalitas itu juga penting. Kan begitu. Itu kira-kira. Memang banyak hal yang enak sih kita diskusi. Silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Delani dari Universitas Nadatul Ulama. Kebetulan saya diundang di tersebut. Dan saya juga kaprodi di prodi budidaya pertanian Pak. Izin sharing mengenai jumlah dosen terkait untuk mengakreditasi pengalaman kami di tahun 2021. Pada saat pengumpulan borang, jumlah dosen kami itu ada 6. Pas proses penilaiannya itu kebetulan sudah pindah home base, jadi otomatis di